Masih banyak nggak nih slide-nya? Tadi Bu. Masih? Masih berapa? Udah selesai ya Bu. Oh, udah selesai. Tanya jawabnya kita undur dulu ya. Udah selesai. Kelihatan slide saya? Kelihatan Ibu. Oke. Sistem saraf tadi apa? Untuk apa itu sistem saraf? Sebentar ya ada azan.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sistem saraf ini adalah sistem yang berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan atau rangsangan dari sebuah reseptor untuk diketahui atau untuk diperintah oleh tubuh. Contohnya, kalian mau menggerakkan sesuatu. Nah, itu saraf juga yang bekerja untuk menyampaikan pesan ke otak, kemudian otak menyuruh misalnya tangan yang bekerja. Jadi sistem saraf ini adalah sistem yang paling penting. Kemudian sistem saraf itu terbagi atas apa aja? Ada saraf pusat, ada saraf tepi. Nah, kalau saraf pusat itu cuma ada dua. Ada otak, ada medula spinalis. Ini adalah sumsum tulang belakang. Oke? Medula spinalis adalah sumsum tulang belakang. Nah, kalau otak itu dibagi lagi, ada otak besar, ada otak kecil, ada saraf penghubungnya, entah itu batang otak dan lain-lain. Kalau sumsum tulang belakang itu nanti satu dia dari atas sampai bawah. Nih, di sebelahnya. Oke, ada lihat di sini. Bentuknya nanti seperti ini. Kemudian ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu saraf lain di luar saraf pusat. Ada saraf spinal, ada kranial, ada otonom. Otonom ini saraf yang bekerja refleks. Artinya kita nggak sadar saraf otonom ini bekerja. Semua saraf tepi ini bekerja, kita nggak sadar. Jadi otonom itu ada simpatis, ada parasimpatis. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, dia ada sistem saraf, saraf tepi, saraf pusat. Saraf pusatnya ada otak sama sumsum tulang belakang. Nih, yang panjang ini sumsum tulang belakang. Nanti kita pelajari itu di gerak ya. Kemudian ada otak. Tahu kan letak otak di mana? Oke, dia sebagai pengendali tubuh. Bobotnya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 kilogram. Otak ini dia juga perlu makan. Makannya itu dari mana? Dari oksigen. Jadi 20% oksigen di dalam tubuh kita itu larinya ke otak. Jadi dia untuk bekerja aja juga dia perlu makan. Kemudian otak itu terdiri dari batang otak, cerebrum, dan cerebellum. Kemudian terdapat jaringan gray matter sama white. Nah, gray dia bagian saraf pusat yang mengandung serabut saraf yang tidak bermielin. Kalau matter, white matter dia yang punya myelinnya. Myelin nanti kita lihatnya di otot. Nih, nah di dalam otak itu, di dalam kepala kita itu tidak langsung nyentuh ke otak. Dia ada tulangnya. Coba kalau dipegang kepala itu kan agak keras. Ada tulang yang melindungi otak, disebutnya tengkorak. Tengkorak itu dibagi menjadi 3 lapisan. Ada durameter, ada lapisan tengahnya, ada lapisan dalamnya atau piameter. Kemudian di antara durameter dan piameter itu ada namanya arachnoid yang memiliki cairan. Cairannya disebut cerebrospinalis. Nah, nih
Kalau otak besar dia di atas, kalau otak kecil dia di bawah. Kemudian ada jaringan ke sumsum tulang belakang, kemudian ada cerebellum ini atau otak kecil ya. Ini namanya talamus. Pernah tahu hipotalamus? Kemudian ada kelenjar pinealnya kecil. Kemudian ada kelenjar pituitari. Kita bagi lagi. Ini cerebrumnya, ini batang otak. Nah, ada otak besar. Otak besar ini dia berfungsi untuk mengendalikan mental, tingkah laku, stres, kesadaran, kemauan, kecerdasan, kemudian untuk berbicara, itu semua di otak besar. Dia terbagi menjadi 4 lobus. Nih, nih ada frontal. Nampak kursor saya? Ada Ini Ibu. frontal di depan dia, paling atas depan. Kemudian di bawahnya sedikit, di belakangnya ada parietal, kemudian ada occipital, kemudian ada temporal. Oke. Kemudian ada lagi otak kecil. Otak kecil dia letaknya di bawah. Kemudian dia berperan dalam koordinasi otot untuk menjaga keseimbangan atau sikap tubuh. Kemudian ada yang namanya batang otak. Dia menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Jadi ingat tadi, sistem saraf pusat kita ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, penghubungnya itu namanya batang otak. Kemudian ini saya nextkan aja ya. Takut takut ininya nggak cukup. Bagian lagi lain dari otak itu ada talamus. Dia fungsinya itu seperti menjaga tekanan darah, kemudian rasa enak, mengatur tidur, selera makan. Nah, semuanya itu dari talamus. Nah, kalau dia ada hipotalamus. Kalau hipotalamus itu dia mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, marah, capek gitu. Kemudian ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini bentuknya kayak gini. Pernah lihat orang sesar, operasi sesar? Itu kan ada bius yang disuntiknya, bukan operasi sesar aja. Rata-rata sekarang kalau mau bius setengah itu dia menggunakan suntikan yang di sumsum tulang belakang nggak? Nah, jadi bentuknya itu kayak gini. Kenapa? Kenapa dikatakan apabila dia sudah eh, pernah dilakukan penyuntikan di sumsum tulang belakang itu dia akan mudah capek, mudah lupa, kemudian tidak akan sembuh total, terus sering merasakan sakit. Karena sumsum tulang belakang kita merupakan sistem saraf yang utama. Jadi enggak otak aja. Kemudian di sumsum tulang belakang itu eh, ada yang namanya ganglion. Ini ganglion. Ini ada ganglion. Oke.
Kemudian ada tadi saya sebutkan di saraf tepi ada kranial, ada spinal. Kranial dan spinal ini letaknya ada yang di otak, ada yang di sumsum tulang belakang. Kalau kranial letaknya itu pengaturannya ada di otak, di sumsum tulang belakang. Kranial fungsinya itu cuma ngaturin atau mendistribusikan saraf-saraf itu ke area kepala, wajah, bagian atas aja. Kalau sumsum tulang belakang dia ke seluruh tubuh termasuk ke pembuluh darah. Kalau kranial lewat otak. Jadi dia itu lebih ke indera penciuman, perasaan, perasa, pendengaran. Nah, kalau untuk menggerak-gerakkan semua itu ada di spinal. Nih, spinal. Ini kalau anak yang reguler ya, reguler saya suruh hafalkan ini letak-letaknya. Ada 31 pasang, 8 di atas, kemudian ada 12 di bagian tengah. Ini kita sebut C1 sampai C8, ada T1 sampai T12, ada L1 sampai L5, kemudian ada S1 sampai S5, dan terakhir Q1 atau tulang ekor. Nah, untuk apa? Jadi tiap tiap saraf kalian itu, tiap sumsum tulang belakang kan ada apa ya, batok-batoknya itu. Coba kalau kerokan atau apa gitu pegang tulang belakang itu kan kerasa kayak ada batok-batoknya. Nah, batok-batoknya itu mempunyai fungsi fungsi tiap batoknya fungsinya beda-beda. Nih, contohnya ada sini. Tadi ada L1 atau oke, L1 di mana? Di bagian sini. Oh, oke, nih L1, ini T1, ini C6, C5. Untuk apa dia? Dia yang menyokong atau menggerakkan. Misalnya, saya mau betis, betis belakang berarti L4. Yang membantu menggerakkan atau menyokong bagian betis belakang berarti adalah bagian di L4. Paham sampai sini pembagiannya? Atau saya mau di eh, lengan, lengan bagian atas. Berarti saya yang berperannya adalah C5. Nih, C5. Oke, ini jangan sampai ketukar ya, karena ini biasa masuk ke dalam soal-soal saya. Kemudian ada sistem saraf kranial atau sistem saraf yang bekerjanya di otak. Ada olfaktori, ada optik, ada facial atau vagus, ada cranial aksesori. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nih, fungsi-fungsinya ya. Tadi juga sebagian sudah dijelaskan oleh teman-temannya ya. Kemudian juga ada yang namanya saraf parasimpatis dan saraf simpatis. Nah, semua saraf
parasimpatis dan simpatis ini itu bekerjanya tanpa kita sadari dan bekerjanya seperti yang berlawanan. Contohnya, ketika parasimpatis dia menyempitkan pupil, otomatis saraf simpatisnya yang akan melebarkan pupil. Terus ada orang yang kalau kita lari, nah itu detak jantung kita itu kan degupnya kencang. Jadi detak jantungnya itu cepat. Nah, itu guna dari simpatis. Untuk mengobati itu atau untuk meredakan itu, maka eh, ya, saraf yang bekerja adalah saraf parasimpatis. Nah, semua saraf ini ada di mana? Ada di sumsum tulang belakang. Nih, sumsum tulang belakang. Ini misalnya, ini dia untuk apa? Untuk melepaskan gula darah, mengurangi produksi empedu. Kemudian ada yang melebarkan saluran pernapasan di simpatis. Berarti parasimpatisnya membuat apa? Menyempitkan saluran pernapasan. Jadi dia cuman kebalikannya aja. Nah, semua ini kan kita nggak sadar. Dia bekerja sendiri aja. Ada kita suruh, oh, jantung cepatkan detakmu. Kan tidak. Jadi dia bekerja tanpa kita sadari. Nah, jadi sistem saraf itu disebut dengan neuron atau sel saraf dan sel glia. Tapi kita lebih bahasnya ke neuronnya ya. Dia untuk mengantarkan pesan. Misalnya, saya lapar. Nah, perut perut saya itu membuat pesan ke otak biar agar saya makan, agar tangan ngambil nasi, mulut ngunyah. Nah, itu yang menyuruhnya itu adalah sel saraf. Pesannya tadi disebut impuls. Kalau sel glia, dia merupakan sel pendukung aja pada otak. Sedangkan yang membawakan pesan tadi itu adalah neuron. Nih, neuronnya strukturnya ada dendrit, ada nukleus, ada akson, ada myelin, kemudian ada terminal akson, badan sel. Kalau ini adalah intinya, ini adalah badannya. Oke? Badan sel mengandung nukleus dan nukleus yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasmanya mengandung badan Nissl atau neurofibril. Nah, badan Nissl itu isinya itu adalah protein. Protein untuk pertumbuhan neuron tadi. Ini kan sel saraf ini kan panjang nih. Nah, dia juga ingin tumbuh. Untuk biar dia tumbuh, dia membutuhkan protein. Kemudian ada dendrit. Dendrit itu bentuknya kayak akar-akar rambut. Nah, dia merupakan uluran pendek yang bercabang-cabang dan keluar dari badan sel. Dendrit mengandung badan Nissl
Dendrit tidak mengandung selubun melin maupun neurolema. Jadi dia cuma mengantarkan pesan ke badan sel. Dia nggak punya semelin. Semelin itu adalah rantai sel tadi. Kemudian ada akson. Akson. Kalau akson dia punya myelin, punya kotak-kotaknya. Kalau dendrit dia nggak punya. Kemudian kalau akson dia lebih panjang. Tapi kalau dendrit tidak, dia pendek-pendek. Kemudian ada selubung myelin. Selubung myelin itu dia lapisan lemak berwarna putih yang melapisi akson. Dia yang memberikan nutrisi kepada akson. Tapi sel ini nih banyak, ada 3 macamnya, ada 3 bentuknya. Dan tidak semua sel memiliki atau mengandung myelin. Fungsinya untuk meningkatkan kecepatan saraf akson. Nah, ini sel saraf ada bentuknya untuk sensorik, ini saraf motorik, ada konektornya. Oke, dari bentuknya sudah beda. Kalau bentuk, kalau unipolar dia mempunyai 1 kaki pada soma. Kalau bipolar 2 kaki, satunya akson, satunya dendrit. Kalau multipolar dia punya 1 kaki yang panjang ke akson, tapi banyak dendritnya. Kalau berdasarkan fungsinya, kalau yang sensorik tadi dia berfungsi menghantarkan pesan dari reseptor seperti alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Kalau motorik, dia yang membawa pesan dari otak. Jadi sensoriknya tukang antar, motoriknya tukang bawa menuju ke efektor atau ke kelenjar. Kalau konektor, dia berfungsi untuk meneruskan pesan atau rangsangan dari suatu neuron ke neuron lainnya, dari satu saraf ke saraf lain. Nih, contohnya ada gerakan sadar. Kalau gerakan sadar, dia langsung aja dari reseptor ke sensorik, kemudian ke saraf pusat, baru ke motorik, ke efektor. Maksudnya gimana? Ini ada reseptor. Oh, kemudian ini ada reseptor. Masuk dia ke, kan masih sistem saraf tepi nih. Di sistem saraf yang tidak sadar. Masuk ke saraf sensorik. Kemudian dia merangsang, misalnya merangsang ke otak. Dari otak ini merespon dia. Merespon kemudian turun ke sistem saraf motorik tadi. Baru ke efektor. Contohnya tadi yang saya bilang, reseptornya ini rasa lapar. Jadi rasa lapar ini dibawalah oleh saraf untuk merangsang ke otak untuk membuat tangan atau mulut bergerak untuk makan. Kemudian ada gerak refleks. Kalau refleks kan karena kita nggak sadar, jadi dia langsung bergerak dari sumsum tulang belakang. Sudah saya katakan semua yang kita sadari itu ada di otak dan kita tidak sadari itu ada di sumsum tulang belakang. Alurnya sama, cuman beda
tujuannya aja atau tempat persinggahannya aja yang beda. Kalau gerak refleks itu biasanya di sistem saraf sumsum tulang belakang. Nah, ini bentuk sumsum tulang belakang. Jadi reseptornya itu masuk dari yang warna biru ini. Masuk dari kiri misalnya. Keluarnya bukan lewat kiri aja, tapi lewat kanannya, pembuluh yang lainnya, atau saraf yang lainnya. Nih, misalnya ada di sini nih tangannya. Tangannya kena lilin, kena api. Otomatis kan tangannya merasakan sakit. Nah, tangan yang kena api ini ngirimkan pesan ke sumsum tulang belakang, kemudian sumsum tulang belakang yang membuat otot merasakan sakit. Paham sampai sini? Nah, mekanisme jalannya pesan pada neuron. Pesan dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang disebut dengan polarisasi. Muatan listrik di luar membran sel saraf adalah positif yang sedang muatan yang di luar adalah negatif. Apabila sel saraf diberikan rangsangan akan mengakibatkan polarisasi membran yang berubah, sehingga polarisasi akan mengalami pembalikan. Proses pembalikan akan diulang yang menyebabkan rantai reaksi. Nih, tadi sel sarafnya. Ada nggak bedanya? Ini yang punya myelin, ini nggak punya myelin. Nah, biasanya yang paling cepat atau yang paling cepat sampai pesannya ke otak atau ke sumsum tulang belakang itu adalah saraf yang mempunyai myelin. Karena dia melompat-lompat, lompat-lompat. Jadi cepat dia sampai. Kalau dari yang tidak mempunyai myelin, dia langsung aja lurus saja. Oke, kemudian Ibu, nah, izin Ibu, mohon maaf Bu, soalnya kami udah masuk mata kuliah kedua Ibu. oh, Dosennya udah mata kuliah menunggu. apa? Kuliah Botani Farmasi Bu. Oh, oke, oke, oke. Oke, Iya, itu maaf kita Ibu. lanjutkan minggu depan ya. Iya Ibu. Kasih Bu. Oke, sebentar ya.